Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Kemunculan monsternya secara tiba-tiba membuat situasinya menjadi semakin kacau. Saking terkejutnya, Camus spontan berteriak, tapi Bicir langsung menutup mulutnya. Dia melarang untuk membuat suara. Meski penglihatan makhluk itu sangat buruk, tapi dia mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Bicir ingat apa yang dikatakan oleh seorang pak tua sebelum dia regresi. Dia selalu bercerita mengenai sebuah insiden yang pernah terlihat dan terjadi di gunung Lerok et Lenoir. Legenda yang terdengar seperti sebuah cerita horor. Cerita horor itu mengenai Madame Eiglek yang tinggal di dalam tanah hutan ini, dan di dalam kamus monster kekaisaran yang diselesaikan setelah beberapa direvisi, muncullah catatan mengenai Madame Eiglek tersebut. Monster renges ini bisa menghancurkan sebuah negara hanya dalam waktu 1 hari saja. Racun yang dia keluarkan mampu melelehkan suatu objek dengan cepat. Semua orang yang ada di tempat itu juga langsung dihujani racun Madame Eiglek. Ahun terlihat sangat panik karena rambutnya telah terkena racun Madame. Untung saja Ayen langsung memotongnya. Dia juga langsung memarahi Ahun, jangan berani berteriak sekalipun di hadapan Madam, karena itu akan memancingnya dan membahayakan suku Balak yang lain. Ayen dan kelompoknya tidak punya pilihan lain selain mundur. Kelihatannya para suku Balak mempunyai satu alasan tertentu kenapa mereka tidak menyerang Madam Eiglek ini. Bicir beserta klan Morgu juga bergegas untuk meninggalkan hutan ini. Monster renges itu juga bergerak mengikuti mereka. Di antara suku Balak yang kabur dengan berpencar menjadi beberapa grup, dan gerombolan klan Morgu, klan Baskerville yang kabur secara bersama-sama, ternyata ada sedikit perbedaan mengenai cara suku Balak untuk mundur, dan itu sudah cukup bagi Madam untuk memutuskan siapa yang akan dia kejar. Tentu saja makhluk raksasa ini akan mengejar mangsa yang bergerombol. Bawahan Adolf juga mencoba untuk menghentikan Madame Eiglek. Menurutnya, sihir api merupakan kelemahan bagi seekor serangga. Dia pun langsung melancarkan sihir api. Sihir api itu menyebabkan ledakan yang cukup besar. Mereka kira sihir api itu telah berhasil melumpuhkan monster raksasa itu, tapi yang terlihat salah satu bawahan Adolf langsung tertusuk kaki Madam. Sihir api yang umumnya memang kelemahan serangga sudah jelas tidak bekerja pada monster renges ini. Serangan yang mereka berikan pada Madame Eiglek membuatnya semakin mengamuk. Walaupun mereka bergerak mundur sekuat tenaga, sepertinya itu hal yang sia-sia. Dengan begini, Bicir tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba Bicir menghentikan langkahnya. Hal itu membuat yang lainnya langsung kaget. Stafford menanyakan, apa yang Tuan Muda Bicir lakukan dalam situasi berbahaya seperti ini? Bicir pun menjelaskan situasi dan rencananya. Jika begini terus, mereka semua akan terbantai. Salah satu dari kita perlu mengikat kaki monster itu. Stafford pun langsung mengajukan dirinya. Bicir langsung memarahinya. Kau pikir kau bisa mengikat kaki monster itu dengan kemampuanmu yang tidak seberapa itu? Kita tidak boleh membawa monster ini ke dalam wilayah kita. Dan di situasi ini, orang terbaik yang bisa mengikat kaki monster itu adalah aku. Bicir langsung meminta Adolf untuk segera pergi bersama mereka semua. Adolf yang juga tidak bisa melakukan apa-apa di situasi ini, dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti keputusan Bicir. Adolf menyuruh mereka semua untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan keponakannya itu.
dan tentu saja Camus tidak bisa menerima keputusan yang Bijir ambil sekarang. Camus terus berteriak untuk meminta Bijir kembali dan jangan melawan monster raksasa itu sendirian. Bijir berpikir dia tidak tertarik jika melihat wilayah klan Baskerville menjadi luluh lantah atau hancur karena monster raksasa ini. Di samping itu, tidak mungkin pasukan gabungan bisa menghentikan Madame Eggleg yang masih bertumbuh ini. Menurut Bijir, ini adalah kesempatan yang bagus baginya. Jika Bijir bisa memalsukan kematiannya, maka dia bisa menjauh dari pengawasan Hugo. Dengan itu, Bijir bisa mengulur waktu untuk mempelajari teknik Feng tingkat ke-10 yang telah dia hafal. Dan di saat Bijir sudah cukup kuat untuk menahan tekanan dari Hugo, atau di saat dia sudah menyempurnakan kemampuan dan mengendalikannya, baru Bijir akan kembali ke klan Baskerville. Bijir langsung mengeluarkan seluruh kemampuan dan kekuatannya, di antaranya termasuk dengan jumlah mana yang sangat besar yang pernah Bijir dapatkan dari sungai Styx, lalu aura yang jauh lebih kuat dan digunakan untuk teknik Baskerville Swordsmanship, dan ditambah dengan Demonic Swords Beelzebub. Ini merupakan serangan terakhir Bijir. Seluruh kekuatannya akan dia keluarkan dalam satu serangan. Bijir dengan sangat cepat bergerak ke atas untuk menciptakan destruksi serangan yang lebih besar. Dia melompat ke atas dengan sangat tinggi. Sepertinya Madame Eggleg menyadari sebuah serangan besar akan menuju ke arahnya. Dari atas, Bijir menghantam tubuh Madame Eggleg. Seluruh kekuatan yang dia gabung seketika membuat monster rank S ini langsung terhempas ke tanah. Kekuatan besar yang Bijir keluarkan menimbulkan ledakan aura yang sangat besar. Hal itu membuat Camus sangat terkejut. Apa terjadi sesuatu dengan Bijir? Apa mungkin dia telah mengorbankan nyawanya?